Saya termasuk orang yang tidak suka memberi nasihat. Kenapa? Karena saya percaya anak muda itu tidak perlu banyak dinasehati. Saya percaya bahwa anak muda itu sudah punya prinsip, anak muda itu punya tantangan sendiri. Kenapa saya tidak suka menasihati anak muda? Karena saya menyadari, saya ini generasi yang sudah tua. Zaman saya sudah berbeda dengan zaman anak muda sekarang. Kalau nanti saya nasihati, iya kalau nasihat saya masih cocok. Jangan-jangan nasihat saya ini sudah tidak cocok, itu pertama. Kedua, saya ini percaya setiap generasi itu memiliki zamannya sendiri. Dan setiap zaman memiliki generasinya sendiri. Jadi, zaman saya, generasi saya. Zaman Anda, generasi Anda. Zaman saya tidak cocok dengan zaman sekarang. Generasi Anda cocok untuk zaman sekarang. Ya sudah, saya sangat percaya bahwa anak muda itu kalau diberi kebebasan dan diberi kepercayaan pasti akan mampu. Jadi jangan terlalu banyak juga dinasihati. Nanti malah terikat pada nasihat itu yang akhirnya tidak bisa memegang prinsip yang harus dia jalani sendiri. Itu prinsip saya. Jadi jangan berharap minta nasihat kepada saya. Saya belum memutuskan. Saya akan masih lihat dulu. Saya lihat rating saya bagaimana. Kalau rating saya tidak tinggi, saya tidak akan mencalonkan. Kalau orang yang ratingnya rendah mencalonkan diri, itu namanya nggak tahu diri. Nah, saya akan lihat dulu rating saya seperti apa, kan masih ada waktu. Nah, kalau rating saya ternyata tinggi dan kans untuk menang ternyata besar, ya saya akan mencalonkan diri. Tapi kalau rating saya rendah, saya nggak akan mencalonkan diri. Tentu kalau ditanya apakah saya tidak pengen jadi presiden, kalau saya bilang saya tidak pengen, bohong. Ya semua orang kan pengen. Nah, cuma saya tidak dalam posisi pengen sekali tidak. Pengen, tapi pengen habis-habisan tidak. Kenapa? Karena saya percaya untuk jabatan presiden itu campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Kalau yang di langit tidak merestui, pengennya seperti apapun tidak akan jadi. Buktinya apa? Buktinya begitu banyak orang yang sangat pengen jadi presiden, nggak jadi juga kalau memang tidak ada ketentuan dari langit. Jadi saya ikut aja lah, ikut takdir. Saya surprise, saya baru dengar ini dari Anda. Ya nanti kalau memang trennya begitu terus, nanti saya pikirkan. Ya. Tetapi bahwa saya nomor 2, saya baru dengar dari Anda. Tapi begini, di pemilihan presiden itu kan nggak ada juara 2, juaranya kan hanya 1, ya kan? Ya. Kalau di sepak bola masih ada juara 2. Kalau di presiden kan nggak ada juara 2. Misalnya juara 2 jadi wakil presiden kan nggak begitu. Begini ya, anak muda ini melambangkan perubahan. Anak muda itu melambangkan harapan. Anak muda itu melambangkan potensi. Jadi lambang perubahan, lambang harapan, lambang potensi. Nah, tiga-tiganya berarti ada di anak muda. Ya gunakanlah sebaik-baiknya bahwa supaya yang disebut anak muda membawa perubahan itu ya diwujudkan dalam voting waktu pemilu begitu. Karena kalau tidak, lantas siapa yang akan melakukan perubahan? Memangnya kemapanan mau berubah? Kemapanan itu tidak mau berubah. Di mana-mana di seluruh dunia orang itu menikmati kemapanan. Itu sudah alamiah begitu. Sangat-sangat bagus karena itu akan menggerakkan potensi negara. Antar Indonesia menjadi modern.